Halo guys, selamat bertemu kembali dengan channel saya. Apa kabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi cerita tentang pengalaman saya dalam proses klaim asuransi kesehatan di Prudensial. Jadi waktu itu saya urus sejak bulan 8 2020. Sebelum lanjut ke proses pengklaiman asuransi Prudensial saya tersebut, saya mau menjelaskan bahwa yang namanya klaim itu ada berbagai macam jenis, yakni saat kita ingin menggunakan jasa layanan polis Prudensial Anda ke rumah sakit rekanan Prudensial untuk rawat inap, itu juga boleh dikatakan klaim, yaitu kita sebagai nasabah menggunakan jasa Prudensial kita untuk menyelesaikan administrasi pada rekanan rumah sakit yang dirujuk oleh Prudensial. Seterusnya dikatakan klaim juga saat kita ingin mencairkan dana kita yang sudah ada di asuransi Prudensial. Contohnya gini ya, misalkan rekan-rekan sudah ada setahun atau 2 tahun untuk asuransi Prudensial, ya katakanlah Anda ikut premi 500.000 atau 1 juta, katakanlah 1 juta, dan Anda punya true saver yaitu sebagian uang premi tersebut rekan-rekan sisihkan ke bentuk tabungan atau investasi ke Prudensial. Nah, itu bisa diambil. Caranya begini, Anda cukup boleh hubungi agen asuransi Anda. Katakan kalau Anda sedang memerlukan biaya, jadi Anda ingin menarik sebagian dana Anda di tabungan Prudensial tersebut tanpa Anda harus keluar dari Prudensial. Itu juga bisa. Misalkan agen Anda sudah tidak bisa dihubungi, Anda boleh langsung hubungi customer service Prudensial yang ada di Jakarta. Nanti nomor teleponnya ada di sini, atau juga saya bikin nanti di kolom deskripsi. Syarat-syaratnya boleh Anda tanyakan ke agen Anda atau ke customer service. Kemudian ada namanya juga klaim cuti premi. Misalkan Anda sudah tidak bekerja, ini beberapa bulan sudah tidak bekerja, Anda belum bisa membayar premi bulanan Anda, tetapi Anda masih ingin ikut asuransi Prudensial, sehingga Anda masih bisa menikmati seluruh layanan yang diberikan oleh Prudensial kepada Anda. Itu bisa. Prosesnya yaitu Anda cukup boleh menghubungi agen Anda
Kalau misalkan agentnya sudah tidak bisa dihubungi, nggak tahu kemana, hilang dimakan apalah, ditelan bumi, cara selanjutnya ya Anda harus menghubungi customer service Credential kembali. Nanti mereka akan bantu jelaskan apa persyaratannya, bagaimana proses cuti premi itu bisa. Mungkin karena Bapak Ibu sekalian sedang tidak memiliki dana atau kesulitan masalah finansial, tapi Anda ingin tetap menggunakan jasa Prudential, mereka masih bisa bantu. Artinya pihak Prudential akan memotong uang dari perusahaan Anda untuk dibayarkan bulan berikutnya. Contoh nih, Bapak Ibu memiliki Prusaver atau tabungan di Prudential sekitar 2 atau 3 juta. Cicilannya sebulan misalkan 500.000. Jadi kalau uang 3 juta, Anda masih bisa cuti premi 6 bulan ke depan. 500.000 dikali 6, jadi 3 juta misalkan ya. Kalau tidak salah saya dapat infonya begitu kemarin dari customer service-nya. Jadi bisa. Jadi Anda tidak perlu khawatir jika lagi ada masalah finansial, ada solusinya. Untuk lebih jelasnya Anda boleh tanyakan sendiri nanti ya ke pihak Prudential dengan menelpon customer service-nya sendiri. Nah, yang terakhir ini yang ingin saya bicarakan yaitu masalah klaim tutup polis atau bahasa asing disebut surrender. Tutup polis apabila rekan-rekan ya boleh dikatakan sudah memiliki BPJS atau sudah tidak mampu membayar lagi atau dalam masalah apa, atau tidak ingin lagi bergabung dengan asuransi Prudential ini, itu namanya tutup polis atau surrender. Jadi proses untuk klaim sisa dana Anda yang ada di Prudential, caranya yaitu menghubungi customer service Prudential di Jakarta. Tadi nomornya ada di deskripsi. Nah, kalau masalah ini saya punya pengalaman sendiri karena saya sendiri sudah pernah menguruskan dan itu sudah berhasil. Saya dulunya sudah 6 tahun lebih ikut asuransi Prudential, dan bulan 8 kemarin saya klaim, uangnya sudah cair, sudah hampir habis uangnya. Prosesnya ya begini, rekan-rekan cukup siapkan, yang pertama kalau ingin via customer service, yang pertama rekan-rekan siapkan dulu pulsa yang cukup. Artinya paling tidak di ponsel rekan-rekan paling tidak sudah ada 50 atau 100.000 jumlah pulsanya, untuk mencegah ketika Anda berbicara dengan customer service karena kehabisan pulsa, terputus, dan Anda tidak dapat menerima informasi penting yang akan diberikan oleh customer service. Ini penting sekali ya, pulsa dengan saldonya yang cukup, karena terus terang pengalaman saya, biaya menelpon customer service lumayan
besar. Yang kedua yakni Anda siapkan email yang valid, yang aktif ya, email aktif. Anda juga tahu passwordnya email tersebut, karena salah satu persyaratannya nanti pihak kredensial tersebut akan mengirimkan file. Kalau tidak salah itu ada 2 macam yang harus di-download nantinya, di-print. Mereka akan kirim via PDF ke email Anda. Jadi di-print dan diisi. Biasanya itu berbentuk formulir. Kemudian yang Anda siapkan yaitu pena. Pena ini berfungsi nantinya akan mencatat hal-hal yang penting yang akan diberikan oleh si customer service. Cara selanjutnya yaitu mereka itu meminta fotokopi KTP, fotokopi rekening yang aktif ya, yang berada di Indonesia. Jangan dari Amerika, Jerman, atau Pakistan atau lain sebagainya ya. Nomor rekening yang aktif di Indonesia. Bisa BRI atau apalah. Karena saya dulu BRI ya, memakai BRI. Kalau bank lain saya kurang tahu, kurang paham, nanti boleh tanyakan langsung ke customer service bank rekanan untuk menerima dana Anda nantinya, karena dana Anda yang ada di Prudential akan dikirimkan via rekening. Kemudian syaratnya yang selanjutnya adalah buku polis yang tebal sekali. Buku polis itu saya nggak tahu teman-teman pernah baca semuanya atau tidak. Nah, itu penting sekali karena akan diminta. Kemudian kartu polis. Kartu polis ini kartu yang kecil berbentuk ATM. Itu juga perlu disiapkan nanti. Nah, mungkin itu saja, buku polis, kartu polis, fotokopi KTP, formulir yang sudah di print. Itu semua dimasukkan dalam sebuah amplop dan dikirimkan via kurir jika Anda berada jauh dari kantor Prudential. Jika teman-teman rumahnya dekat Prudential Jakarta, Anda boleh langsung datang ke kantornya. Nanti alamatnya akan saya tulis di deskripsi atau di kolom ini. Nah, setelah proses itu selesai, rekan-rekan sudah melengkapi berkas-berkasnya, kirim via kurir ke kantor Jakarta. Nah, tunggu sekitar 2 hari, biasanya 2 hari ya, 2 hari kerja atau 3 hari kerja juga boleh, tergantung rekan-rekan mengirim dengan cepat atau bagaimana. Nantinya kalau berkas Anda sudah sampai sama mereka, mereka akan mengkonfirmasi rekan-rekan dengan email yang Anda berikan kepada mereka. Jadi email ini penting sekali ya, karena mereka akan mengirimkan email dan mereka akan memberitahukan jika berkas rekan-rekan sudah sampai pada mereka dan diproses. Jangan lupa sebelum Anda mengirimkan berkas tersebut, Anda fotokan resinya. Kalau saya dulu begitu, saya fotokan resinya, saya kirim via email juga ke customer service-nya tersebut sebagai bukti kita sudah mengirimkan berkas kita ke Prudential. Nah, tadi saya bilang kalau sudah sampai, mereka akan mengirimkan pesan kepada kita
dan mengatakan bahwa berkas kita sudah sampai di pihak Prudential. Nah, kalau sudah di posisi ini, biasanya kita hanya menunggu saja. Tugas kita sudah selesai, kita hanya menunggu. Paling tidak saya kemarin itu 12 atau 14 hari kerja. Maksudnya ini hari kerja tidak ada libur nasional, itu tidak dihitung. Misalkan ada 3 hari merah berturut-turut dalam seminggu ini, itu tidak dihitung. Maksudnya begitu, 12 atau 14 hari kerja. Setelah 14 hari kerja, rekan-rekan boleh cek di rekening rekan-rekan sekalian apakah dana tersebut sudah masuk atau belum. Jumlah dana tersebut biasa diberitahukan kalau sudah masuk di rekening kita. Jadi penting buat rekan-rekan sekalian menanyakan ke customer service-nya berapa total sisa tabungan Anda atau true saver Anda yang ada di Prudential, agar nantinya rekan-rekan mengetahui berapa dana yang akan Anda peroleh. Cara lain untuk mengetahui jumlah dana yang Anda di Prudential, rekan-rekan boleh mendownload aplikasi Pulse. Jadi dengan aplikasi ini Anda bisa mengetahui sisa saldo Anda. Silakan download di Play Store atau di Apple Store. Nah, sekian saja saya rasa begitu proses klaim di asuransi Prudential. Bagi rekan-rekan yang belum jelas, boleh tuliskan di kolom komentar. Oke. Bagi rekan-rekan yang belum subscribe ke channel saya mohon sekali dukungannya, karena subscribe itu gratis, agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.